Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Ya, selamat bertemu lagi, berjumpa dengan Ustadz Yusuf di kesempatan kali ini di pembelajaran fikih di semester 1, yaitu bab minuman halal dan juga minuman haram. Baiklah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kalian tentu sudah mengetahui ya apa itu minuman halal dan minuman yang haram, ya berdasarkan dari pengalaman, mungkin melihat dan lain sebagainya ya, termasuk apa saja yang di dalamnya. Nanti kita akan bahas di dalam kesempatan kali ini yaitu ya. Kemudian jangan lupa sebelum kita belajar, kita tentunya harus berdoa dulu ya, dengan doa yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu anak-anakku semuanya, kita lihat ya, kalau di peta konsep ini ada berbagai macam hal yang akan Ustaz jelaskan. Yang pertama yaitu ini ada arti daripada minuman halal, hukum minuman halal, jenis minuman halal, hikmah minuman halal, arti minuman haram, dan sampai kemudian hikmah menghindari minuman daripada haram itu sendiri. Nah, kemudian ya, kalau kamu ataupun kita pengen mengetahui ya apa sih sebenarnya minuman daripada halal itu. Minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian hukum minuman halal ini pada dasarnya segala sesuatu dan diciptakan Allah bagi manusia adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah, udah paham ya? Nah, semoga udah paham. Nah, ini berdasarkan daripada apa? Daripada kaidah fikih. Yang pertama yaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalang tayyiba wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Baiklah, begitu ya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis daripada minuman yang halal? Yaitu semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, seperti air sumur, air mata air sungai, air danau, air hujan, dan lain sebagainya ya. Itu. Kemudian air yang bercampur dengan benda lain seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian air yang minuman yang diproses melalui bahan kimia seperti Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya. Kemudian air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Kemudian air bukan berupa benda najis atau terkena najis. Kemudian air yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Baiklah, seperti itu ya. Kemudian apa saja sih anak-anakku hikmah daripada mengkonsumsi minuman halal? Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Kemudian supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dijauhkan dari siksa api neraka, dan juga minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Masya Allah, semoga kita bisa mendapatkan ya. Nah, itu tadi pembelajaran di minuman halalnya, dan kita lanjutkan yaitu minuman haram ya. Kalau kalian mesti tahu yang semoga apa sebetulnya sih minuman haram. Nah, ini dia. Minuman yang dilarang oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, ini ya. Jadi dilarang oleh umat Islam oleh syariat Islam. Kemudian hukum minuman haram ini yaitu disebabkan haram karena dikonsumsi secara berlebihan. Jadi Allah tidak menyukai yang berlebihan, memabukkan dan dapat menghilangkan akal, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang tersebut. Ya, kemudian juga menjijikan dan tidak pantas dikonsumsi ya, ini ya, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Ini merupakan dasar hadisnya maupun Al-Quran adalah di dalam hadis riwayat Abu Daud, apapun yang banyak memabukkan maka sedikit pun diharamkan. Kemudian di dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kamu beruntung. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, itu diantara tadi ya jenis-jenis
apa namanya, kenapa diharamkan ya minuman haram itu. Kemudian jenis-jenis minuman haram yang berasal dari darah. Semua darah, makanan, minuman itu diharamkan untuk diminum. Terus kemudian minuman keras ataupun khamr. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian minuman yang diminum dalam bejana emas, karena tidak boleh nih minum pakai bejana emas. Kemudian salah satu bentuk yang berlebihan dan berlaku orang kafir. Kalau kita meniru maka kita nggak boleh, begitu ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah minuman yang membahayakan diri. Ini nggak boleh ya. Nanti seperti racun, kita pakai racun itu kan jelas ya, maka akan tidak boleh juga. Kemudian minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, termasuk gosok, termasuk mencuri, ini juga tidak boleh walaupun minumannya halal, begitu ya. Ya begitu saja. Kemudian kalau minuman yang mengandung zat yang memang sudah diharamkan, air liur, kemudian mungkin dari apa, babi itu ya, airnya babi dan daging-daging babi yang diperas menjadi air minum juga bisa. Kemudian minuman yang tercampur najis, ini jelas ya haram ya. Kemudian efek daripada psikotropika. Nah, itu beberapa jenis minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syariat Islam ya, begitu ya. Kemudian kalau kita melihat daripada hikmah menghindari minuman haram, akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Kemudian minuman haram bisa merusak harta, mengakibatkan permusuhan, perkelahian antar saudara, teman, manusia, juga menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, penyebab terjadinya zina, kunci segala kemaksiatan dan keburukan. Nah, ini ya, semoga dengan pembelajaran tadi kita bisa tahu sih sebetulnya apa saja daripada minuman halal dan minuman haram. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 6, untuk terus membaca di buku aja dan juga menyimak video-video lain. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yaitu mengamati apa-apa saja minuman halal dan haram di sekitar kita, di pasar maupun di swalayan, dan bagaimana sikapmu bila menjadi ataupun menemui daripada minuman yang tidak ada label halalnya. Apakah tetap beli atau diminum, atau kita bersikap hati-hati. Demikian dari saya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu, yaitu dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat terus menerus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.